Kabupaten Kayong Utara di Kalimantan Barat merupakan wilayah yang secara geografis didominasi oleh identitas suku Melayu pesisir. Meskipun secara historis dan kultural, wilayah ini memiliki kaitan erat dengan Kabupaten Ketapang. Secara administratif, Kayong Utara berpusat di Sukadana, yang merupakan wilayah historis Kerajaan Sukadana kuno atau Tanjung Pura, yakni salah satu dari kerajaan besar di Kalimantan bagian barat. Warisan politik dan sosial yang kuat dari kerajaan ini menjadi landasan bagi formasi budaya pesisir yang khas. Populasi suku Melayu di Kayong Utara mayoritas tersebar di kawasan pesisir. Berdasarkan dari pendekatan budaya, menunjukkan bahwa mereka adalah kelompok suku yang telah lama bermukim di daerah ini, namun telah berakulturasi dengan banyak entitas suku, termasuk suku Dayak sebagai akar mula pertama yang kemudian dikenal dengan entitas Melayu Kayong. Melayu Kayong dipahami bukan sekedar sebagai identitas etnis, melainkan sebagai identitas agama dan budaya yang terislamkan, yang seringkali memiliki akar leluhur yang merupakan turunan dari suku pribumi yang beralih keyakinan. Pengakuan ini sangat penting untuk memahami sinkretisme yang kemudian terwujud dalam salah satu ritual adat, yakni nyapa tahun. Ya, tentunya bahasa daripada nyapa tahun ini, terutama nyapa tahun ini berarti antara tahun ini perbatasannya untuk ke tahun depan. Itu nyapa tahun ini biasanya dilakukan ketika mulai untuk menanam padi atau berakhir juga dia ada, cuma bahasanya sama nyapa tahun. Ritual nyapa tahun memiliki sejarah yang membentang ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Dokumen Balai Pelestarian Kebudayaan mencatat bahwa ritual ini semula dilakukan oleh masyarakat pribumi. Hal ini menunjukkan bahwa nyapa tahun berakar pada tradisi berladang pada masyarakat yang berkepercayaan animisme. Kalau kita lihat daripada ritual-ritual yang ada ini ketika sebelum agama yang masuk ke daerah kita. Ketika masuknya agama Islam, jadi tidak begitu berbeda. Jadi meskipun dengan adanya ritual-ritual itu, namun tujuannya bentuk syukur, terima kasihnya sama saja. Jejak arkeologi tentang hunian purba terdapat di Kayong Utara, seperti menhir yang ada di Gunung Keramat, Pulau Karimata, dan menhir di Bukit Mandipunai, Desa Durian Sebatang, Kecamatan Seponti, serta situs purba Gua Nek Takon dan Batu Cap di Desa Sedahan Jaya, Kecamatan Sukadana. Bukti-bukti ini menambah pengetahuan bahwa tradisi nyapa tahun berkaitan erat dengan peninggalan purba tersebut. Keberadaan menhir dan Gua Batu Cap membuktikan bahwa masyarakat pada puluhan ribu tahun lalu telah mengenal kepercayaan dan hidup menetap. Menhir pada masa megalitikum juga menandai bahwa manusia pada masa itu mengalami transisi kehidupan dari yang awalnya hanya berburu dan meramu menjadi hidup menetap dengan bercocok tanam. Menhir yang berada di kawasan Bukit Mandipunai, Desa Durian Sebatang sangat menarik karena terletak di sebuah bukit yang tinggi. Fungsi menhir adalah sebagai tempat persembahan atau ibadah manusia pada masa lalu. Area di sekitar tempat ini didukung oleh bentang alam seperti sungai dan hamparan rawa, serta hutan basah yang cocok untuk berladang atau berkebun. Dengan demikian, diduga sejak masa inilah manusia telah mengenal bercocok tanam di Kayong Utara dan mengembangkan peradaban dari masa ke masa selama ribuan tahun bahkan hingga hari ini.
Selanjutnya, masuknya Islam ke dalam struktur masyarakat lokal tidak menghilangkan sepenuhnya sistem kepercayaan lama. Sebaliknya, proses ini menghasilkan percampuran atau sinkretisme kepercayaan, di mana praktek-praktek adat sebelum masa Islam dapat dipertahankan, tetapi diberi penafsiran atau penyesuaian baru yang selaras dengan ajaran Islam. Dari pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan kerajaan Sukadana kuno memberikan legitimasi sejarah yang kuat bagi kelompok Melayu Kayong. Ritual adat seperti nyapa tahun yang memiliki akar dalam kepercayaan pribumi berfungsi sebagai jembatan budaya yang memungkinkan masyarakat untuk menghormati tradisi leluhur dan kearifan lokal tanpa mengorbankan penegasan identitas keagamaan mereka yang baru. Kesinambungan politik dan budaya Melayu di Kayong Utara distabilkan oleh adaptasi ritual seperti ini, menjadikan Islamisasi di wilayah ini sebagai proses evolusi budaya yang unik sekaligus dibawa dengan damai dan membumi. Ritual nyapa tahun di Kayong Utara ini secara spesifik dilaksanakan oleh masyarakat Melayu di beberapa desa seperti Desa Penjalaan, Matan, Pangkalan Buton, Padu Banjar, dan lain-lain. Walaupun dengan penyebutan yang berbeda, namun esensinya adalah sama. Nyapa tahun, jadi bahasanya ada nyapa tahun, buang bunga tahun. Di suatu daerah itu ada tempat-tempatnya berlainan bahasa, namun tujuannya sama. Nyapa tahun ini dilakukan terutama berakhirnya hasil panen, biasanya panen padi atau permulaan padi itu, menghadapi permulaan padi. Ada juga ini sebagian masyarakat mempunyai ritual khusus. Gak maka adat kami tidak berubah ini dari raja ilmu ini. Kekasih raja dengan orang mayak tu. Kami ni bukan raja orang mayak, orang kecil. Kekasih dia. Kerana ngikut pemerintah dia. Apa pun diperintahkan zaman dulu, orang tu ngikut. Praktek ritual ini bukan hanya sekedar aktivitas ritual, namun juga sebuah sistem pengetahuan ekologis yang terintegrasi dengan siklus hidup yang harmonis. Gawai nyapa tahun yang merupakan ritual adat utama secara eksplisit bertujuan untuk mensyukuri hasil panen tahun sebelumnya dan meminta berkat untuk tahun berikutnya. Tujuannya minjam tahu tu keselamatan masyarakat, keselamatan kampung, keselamatan sungai, air kita laut, juga maka sampai kita yang turut. Jadi petugas-petugas di lautnya ada semua. Ada mau-maunya, itu bah. Tapi itu cerita orang tu dulu, cerita kami. Bah. Pelaksanaan ritual nyapa tahun melibatkan perlengkapan dan tahapan yang syarat akan makna. Salah satunya ancak. Ancak kalau untuk di Penjalaan Ulu itu memang ada khusus. Jadi tiap tahun itu ada tempat ancak yang bernama Sandam. Sandam ini ya mendekati dengan kata sandung, jadi tempat khusus lah dia. Jadi tiap tahun itu ancak itu digantung di situ. Ada juga di tempat posisi lain yang saya pernah posisi lihat. Jadi ancak itu dia digantung di ulu kampung dan di ilik kampung. Ancak adalah nampan sesaji yang dibuat dari bambu atau buluh dalam bentuk bujur sangkar. Ia memuat perabahan atau sesajian, yaitu makanan dan benda-benda ritual. Yang pertama peratih beras kuning, cengkau, bubur merah, bubur putih, ayam masak, ayam mantap, darah kita ambil, kita masukkan. Jadi saya gini minyak tu ancak 3
lantik sampat itu 2, 5. Jadi kalau sanak saudara ini di kampung ini dipungutlah dana itu, ada yang 20, ada yang 5.000, ada yang 10, mari orang lah. Cuma kita makan bersama. Ya, Islam pun begitu juga. Ya, memandang kemungkinan nasi merah, nasi putih, nasi kuning, hijau, hitam dan segala macam itu mewajibkan bahwa wujudnya di dalam diri. Ya, kalau merah itu ya pergantian daripada darah. Sebuah ancak ini adalah sebuah wadah tempat. Jadi tempat raga itu menyimbolkan diri kita yang telah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Kalau versi di luar Islam ini ya yang disebutkan duata ini tadi. Kompleksitas ritual juga terlihat dalam upacara pelarungan jung atau perahu tiruan. Jung ini berfungsi sebagai persembahan untuk entitas gaib yang mendiami perairan. Jung ini sebuah sampan. Kalau di penjala ini dia harus ada 2. Satu sampan dicat kuning, satu sampannya cat hitam, cuma dia agak lebih kecil daripada yang kuning, jadi 2. Dan daerah-daerah lain itu tuh kalau saya lihat ke Melanau dulu pakai sampan 1. Nyapa tahun memiliki nilai penting sebagai fungsi sosiologis, jauh melampaui fungsi ritual belaka. Acara ini menjadi momen penting untuk mempererat tali silaturahmi dan persatuan antar warga, bahkan kelompok etnis. Keberhasilan ritual adalah tolak ukur untuk harmonisasi sosial dan ketahanan komunitas. Dalam masyarakat pertanian, persatuan adalah kunci sukses panen berikutnya karena kerja berladang sangat bergantung pada gotong royong dan kebersamaan.